Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Batu mengadakan podcast dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan bertepatan pada tanggal 5 Juni 2021. Tema pada podcast kita kali ini adalah kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Hadir pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya yang akan memandu acara ini sebagai host acara ini, Windra Rizky, sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, juga dari kader Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Beliau adalah Ustadz Rahmat Azhar sebagai Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Batu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin saya biasanya manggil dia Gus Azhar. Jadi Gus Azhar ini mungkin bisa cerita kesibukannya selama ini? Alhamdulillah, di samping kita ada ya jabatan lah bahasanya kita kan, jabatan di Pemuda Muhammadiyah di daerah Kota Batu ini. Kami juga sekarang sedang merintis pondok pesantren Muhammadiyah. Pondok pesantren Muhammadiyah ya. Insya Allah kita akan fokus di situ. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya bisa hadir di acara ngobrol santai kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan pemuda semuanya, sesuai dengan tema kali ini kita akan coba berbincang tentang kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Tentunya kita semuanya sebagai kader Pemuda Muhammadiyah harus memahami dulu bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang melestarikan lingkungan ini. Mungkin dari Gus Azhar bisa disampaikan bagaimana mungkin pandangan Islam tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melestarikan lingkungan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemuda dan kaum muslimin pada umumnya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sama-sama kumpul, kita sharing, saling berbagi ilmu tentang bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang lingkungan. Kalau kita mau memahami Islam sebagai agama yang utuh, agama yang sempurna, maka kita akan dapati ada istilah bahwasanya Islam ini adalah syamil mutakamil. Apa itu syamil mutakamil? Syamil mutakamil itu adalah sempurna dan menyeluruh. Artinya agama Islam ini mengatur seluruh perkara yang dilakukan bukan hanya manusia, hewan pun ada, ya, lingkungan termasuk di situ. Makanya kalau kita belajar tentang agama, kita akan dapati bahwasanya agama itu mengatur urusan yang kalau bisa kita bilang itu urusan kecil, misalnya urusan ke kamar mandi, ya, cuci tangan, berwudu dan lain sebagainya. Tapi juga agama ini mengatur urusan yang bisa kita bilang urusan rumit, misalnya, ya, urusan politik, urusan ekonomi yang kita lihat mungkin sesuatu yang besar, itu semuanya diatur oleh agama kita. Maka ketika membahas tentang lingkungan, ya, ada satu buku yang menarik. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau orang Mesir. Dan beliau nulis buku ini tahun 2001. Ya. Dan menariknya di tahun 2000 ternyata Muhammadiyah sudah menulis panduan yang sama, nanti akan kita bahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di situ dibahas juga tentang bagaimana kemudian pandangan Muhammadiyah tentang lingkungan seperti itu. Jadi rekan-rekan pemuda semua dan kaum muslimin pada umumnya, bagaimana kemudian Islam ini memandang lingkungan, kan penting. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, saya bacakan saja di kitabnya. Beliau menulis kitab dengan judul yang cukup menarik, Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam, yang kemudian buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di tahun 2001, ya, tahun 2002 kalau tidak salah. Ya. Jadi kalau versi Arabnya 2001, versi Indonesianya terjemahnya di tahun 2002 insya Allah. Yang kemudian diterjemahkan dengan judul yang cukup ringan, ya, Islam adalah
atau Islam agama ramah lingkungan. Ini kan menarik. Iya, ya. iya, iya. Selama ini kita beranggapan bahwasanya agama ini hanya mengatur urusan yang ada dalam masjid, ya. Urusan ibadah biasa itu kan, ibadah sholat, ya, ibadah puasa, haji dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita mau pelajari Islam secara utuh, maka kita akan dapatkan bahwasanya Islam mengatur semuanya. Ya. Maka kalau kita buka dalam Al-Quran ada begitu banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk memperhatikan lingkungan. Ya. Misal contoh di surat Al-An'am ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya ambil potongan belakangnya saja. Ya. Allah berfirman, unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i. Perhatikanlah buah. Kita disuruh memperhatikan buah ini kan. Perhatikanlah buah di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan juga kematangannya. Ya. Ini persoalan lingkungan. Ini kita melihat keindahan bagaimana Allah menciptakan buah. Kita disuruh perhatikan ketika pohon itu mulai berbuah. Kita disuruh perhatikan kapan kira-kira buah itu kemudian matang dan siap untuk dipetik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup firman-Nya ini dengan inna fi dzalikum la ayatin liqaumi yu'min. Bahwasanya ketika kalian mau pelajari bagaimana buah ini matang, buah ini kemudian siap dipetik, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda-tanda bagi orang yang beriman. Tanda-tanda kekuasaan dari orang yang beriman. Dan ada banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana lingkungan ini dipandang penting oleh agama ini. Seperti itu. Itu salah satu ayatnya. Iya, jadi memang di Islam ini semuanya dibahas, mulai dari hal-hal yang sifatnya ibadah sampai semuanya yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Bahkan tadi disampaikan detail juga bagaimana kita disuruh untuk mempelajari ayat-ayat yang ada di sekitar kita, melalui pohon, melalui buah, seperti itu. Nah, mengutip mungkin dari ketua pimpinan persyarikatan kita, Ayahanda Haidar Nasir, yang mengatakan bahwa alam kita sekarang sudah nggak alamiah, seperti itu. Artinya kalau kita benar-benar kembali lagi ke ayat yang disampaikan oleh Gus Azhar tadi, tentunya kita harus juga mencermati itu semuanya sebagai sunatullah, sebagai sesuatu yang harus kita pahami bersama sebagai seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, Gus, kalau kita lanjutkan lagi, artinya sebagai seorang muslim, tentunya kita nggak hanya sekedar melulu hanya mengaji. Nah, bagaimana lebih dikonkretkan lagi, lebih detailkan lagi, bagaimana sikap kita sebenarnya terhadap lingkungan? Apakah nantinya kita sebagai seorang petani kah, ataukah sebagai yang bukan petani, itu seperti apa, Gus? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik. Sedikit menyambung tentang apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kita coba pelajari tentang lingkungan ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detail menjelaskan bagaimana sih kalian itu harus mensyukuri nikmat Allah ini. Ya. Di surat Ar-Ra'd ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Ya, di sini saya ambil potongan yang bawahnya saja biar tidak terlalu panjang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan, kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu di atas sebagian tanaman yang lain tentang rasanya. Ya. Tentang rasa. Ya. Makanya inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Artinya kita bisa ambil pelajaran di sini bahwasanya Allah ingin mengajari kita bahwasanya bisa jadi ya biji 1, 2, 3 beda biji, ya. Air yang mengalir sama, untuk menyirami sama, ya. Kita mungkin bisa tanam tomat, bisa tanam cabai, bisa tanam sayuran yang lain, tapi kemudian rasa dari tanaman itu tidak tertukar, tidak tertukar, ya. Tidak sampai kemudian tomat itu jadi pedes gitu misalnya kan, atau kemudian cabai ini kok rasanya kok malah seperti tomat ini, jadi ketukar, ya. Jadi kita diperintahkan untuk belajar memikirkan tentang
kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Jadi saya lanjutkan sedikit. Dalam kitabnya tadi Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyimpulkan bahwasanya setidaknya ada 2 pertimbangan yang ingin Allah jelaskan kepada manusia tentang masalah lingkungan, tentang masalah tanaman ini, ya. Beliau mengatakan yang pertama, Allah jaga lingkungan ini itu dengan memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga, ya, agar kemudian manusia ini mendapatkan manfaat dari lingkungan, mendapatkan manfaat dari tanaman, mendapatkan manfaat dari apa yang mereka tanam. Maka rekan-rekan pemuda semua, pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan tentang keindahan, ya. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya beliau menegaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, ya. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan, ya. Artinya sebagai seorang muslim itu bukan kemudian hanya melulu urusan hablum minallah, urusan dia dengan Allah, yang penting saya sholat baik, doa baik dan lain sebagainya, kemudian melupakan sekitarnya, melupakan lingkungannya. Tapi kemudian penting bagi kita untuk menjaga apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya ada keindahan. Jadi keindahan tanaman itu. Iya, jadi cukup menarik. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Termasuk juga kita tentu di saat ini bisa merasakan misalkan kekhusyuan ibadah, katakanlah itu di masjid, di musola, atau dimanapun. Tentunya kita akan lebih merasakan kenikmatan itu ketika suasana di sekitarnya juga indah. Iya, betul. Masjidnya juga indah, lingkungannya sekitar masjid juga indah. Nah, saya kira itu juga menjadi poin bahwa tidak melulu bahwa ibadah kita hanya langsung kepada Allah tanpa memperhatikan keindahan lingkungan di sekitar kita. Betul. Seperti itu, Gus, ya. Kemudian Gus, di Muhammadiyah sendiri kita tahu ada namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang tadi disampaikan. Saya baca ada juga bab khusus tentang kehidupan dalam lingkungan. Nah, mungkin kita bisa coba Gus Azhar mungkin bisa coba menjelaskan mungkin. Nanti coba kita masuk ke poin-poin itu, insya Allah ada 6 poin. Iya, ada 6 poin. Ada 6 poin. Jadi sebagai ada salah satu paragraf yang menarik dari Al-Imam Al-Qurtubi, beliau salah seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwasanya menanam, bertani dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari fardu kifayah. Artinya wajib dalam sebuah daerah, dalam sebuah pemerintahan misalnya, itu ada orang yang memang bekerjanya di situ, ya. Maka pemerintah tentunya harus menganjurkan, ya, bagi warganya, bagi rakyatnya, untuk sebagian ada yang memang harus bekerja di sektor itu, ya. Sektor pangan, sektor pertanian dan lain sebagainya, ya. Dan termasuk kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga menjelaskan sangat banyak sekali anjuran bagi kita untuk menanam, bagi kita untuk bertani, bercocok tanam dan lain sebagainya. Jadi urusan lingkungan, urusan pangan dan lain sebagainya, ya, itu sangat-sangat diperhatikan dalam agama kita. Termasuk mungkin yang sabda Nabi yang sering kita dengarkan, misalnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bi shadaqah." Ya. Jadi petani itu bisa bersedekah. Kita pun orang yang biasa, mungkin biasa dalam artian tidak punya harta yang banyak, dalam artian uang tunai untuk bersedekah, itu juga bisa bersedekah, ya. Dengan menanam pohon, atau misalnya dengan menanam pohon buah-buahan misalnya juga bisa, pohon untuk penghijauan juga bisa. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani, ya, fayakulu minhu tayrun, kemudian ternyata makanannya itu ada, ya mungkin tidak semuanya, sebagian mungkin dimakan hewan, dimakan burung gitu kan, atau misalnya ternyata ada hama misalnya, kan.
Kan kita kadang stres itu ya. Tanaman kita sudah kita tanam sebegitu susah payahnya, ya, ternyata pas mau panen habis semua kena hama. Ya. Maka kalau pandangan orang Islam sebagai seorang Muslim, ya, itu tentu kalau kecewa pasti, namanya manusia kecewa pasti. Tapi kemudian kalau dia mau belajar bahwasanya, oh ternyata kalau misalnya tanaman saya ini terserang hama, tanaman saya ini habis dimakan hewan atau bagaimana, atau tercuri misalnya, maka dalam agama kita itu kita terhitung telah bersedekah. Itu yang menjadikan orang Muslim, orang mukmin itu tenang dalam hidupnya. Dia ketika kehilangan tidak terlalu kecewa, ya. Ketika kemudian dia mendapatkan kenikmatan yang banyak, dia tidak terlalu jumawa, seperti itu. Maka beberapa contoh misalnya Abu Darda, beliau pernah, ya, beliau ini salah seorang yang bisa dikatakan lanjut usia. Kalau bahasa kita mungkin orang yang sudah tua lah. Pernah dikisahkan bahwasanya dia itu menanam pohon asem, bahasa kita. Dia menanam pohon asem. Maka ada orang yang melihat, ya, ada orang yang lihat, wahai Abu Darda, kenapa kamu kok nanam pohon asem? Padahal mungkin umurmu ketika pohon asem ini berbuah, itu bisa jadi umurmu tidak nyampe gitu. Ngapain kok susah-susah nanam padahal nanti kamu tidak bisa memetik hasilnya? Maka kata Abu Darda menarik ini, ya. Saya hanya mengharap pahalanya. Ini yang sering kita lupakan, ya. Urusan nanam ini hanya kita pikirkan bahwasanya saya mau menanam karena saya mau dapatkan hasilnya untuk saya sendiri. Padahal kan menanam juga bisa kita niatkan, saya menanam ini agar nanti bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ya. Jadi ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak contoh dari para sahabat, termasuk Umar Ibnul Khattab, khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi kemudian berganti kepada Abu Bakar, berganti kepada Umar. Ya. Itu menarik Umar. Umar pada suatu kesempatan melihat ada tanah yang kosong, ya. Tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Ya. Maka Umar mengatakan bahwasanya bertanya pada orang yang punya lahan ini, wahai orang tua, ya, kenapa kemudian tanahmu ini kamu biarkan gersang? Yeah. Kenapa tanahmu ini kamu biarkan begitu saja, nggak diurus, ya nggak ditanami dan lain sebagainya? Maka orang tua tadi mengatakan bahwasanya, ya saya sudah tua, koyo meniki wis gak ono umur, kalau bahasa kita seperti itu kan? Ya. Ternyata Umar mengatakan bahwasanya, aku yakin kamu akan tertipu dengan umurmu. Artinya apa? Umar ingin menjelaskan, ya, bahwasanya jangan kemudian kita menanam sesuatu, menanam pohon misalnya dan lain sebagainya. Kalau kita punya program seperti itu kan, atau kemudian kita bertani dan lain sebagainya. Itu kemudian kita hitung-hitung, kalau saya nanam sekarang kemungkinan saya tidak dapat hasilnya. Yeah. Tapi harus kita yakini bahwasanya kalaulah bukan kita yang menerima hasilnya, maka insya Allah kita akan dapatkan siapapun yang mempunyai mendapatkan manfaat dari apa yang kita tanam, maka itu insya Allah bernilai sedekah, bernilai pahala di sisi kita. Iya. Ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa alam yang kita tempati sekarang ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi kita pinjam untuk anak cucu kita nanti kelak. Gitu. Nah, mungkin tadi juga disampaikan juga kisah-kisah tadi seperti itu. Kita coba lebih spesifik real di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi di pemuda Muhammadiyah ini kita juga akan ada gerakan tanam satu kader satu pohon seperti yang disampaikan oleh Gus Azhar tadi. Tentunya ayat tadi sangat menginspirasi kita bagaimana pahala yang kita dapat ketika kita menanam pohon, karena pohon ini tentunya nggak hanya pohonnya kan, buahnya, daunnya, oksigennya, itu sangat melimpah sekali tentunya pahala yang kita dapat nantinya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Jadi terima kasih rekan-rekan pemuda semua yang dirahmati Allah. Ternyata dalam Muhammadiyah di tahun 2000 itu ketika muktamar itu muncul buku ini, buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Artinya warga Muhammadiyah dalam hal ini mereka sudah dibekali dengan buku yang cukup penting, yang seharusnya masing-masing dari kita, masing-masing dari warga Muhammadiyah ini punya tentang pedoman ini. Termasuk di sini mengatur tentang pedoman bagaimana agar
kita ya, sebagai manusia ini melestarikan lingkungan. Yeah. Yang pertama misalnya poin yang pertama kan ada 6 di sini. Yeah. Kita akan coba bahas sedikit saja, kita kupas ya. Yang pertama, lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah atau dimakmurkan, dipelihara dan tidak boleh dirusak ya. Ini keyakinan yang penting bagi kita bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah dan semua harus diolah untuk dimakmurkan. Artinya tidak bisa kemudian misalnya sebidang tanah saya beli kemudian saya biarkan. Itu tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak boleh merusak. Nah, ini penting. Ya, tidak boleh merusak. Makanya di buku itu disebutkan kenapa kok sampai muncul poin yang pertama ini? Di antaranya karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Orang-orang yang merusak, melakukan kerusakan di muka bumi, itu mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi dianggap seperti itu. Itu poin yang pertama. Artinya kalau kita warga Muhammadiyah di Kota Batu kalau mau menerapkan poin pertama di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini nggak ada lagi istilahnya tuan tanah yang hanya menimbun tanah. Tentunya tanah jangan dibiarkan nganggur, harus dimanfaatkan untuk memberikan manfaat kepada warga-warga di sekitarnya. Kita lanjutkan di poin kedua, Gus. Di sini disampaikan bahwa setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, itu berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Jadi seperti apa, Gus, penjelasannya di buku ini, Gus? Jadi hampir sama dengan poin yang pertama sebenarnya, cuman ada penjabaran yang sedikit luas tentang bagaimana sebenarnya warga Muhammadiyah ini harus bersikap tentang lingkungan. Jadi bukan hanya menanam, hanya sekedar menanam saja. Kemudian kita juga harus memikirkan tentang bagaimana sumber daya alam ini bisa terus-menerus dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan sampai kita hanya beranggapan bahwasanya ini sekarang nikmat bagi saya. Ternyata itu berakibat yang cukup fatal untuk anak dan cucu kita nanti. Artinya itu juga harus difikirkan. Jangan sampai kemudian lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau kita baca ini ayatnya keras ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan diantaranya menjelaskan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian termasuk wa yas'auna fil ardi fasada, mereka membuat kerusakan di muka bumi ya, itu sampai hukumannya kata Allah Subhanahu wa taala an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ini ngeri ya. Balasan bagi orang yang buat kerusakan ya. Itu dia bisa jadi dibunuh, bisa kemudian disalib atau kemudian dipotong tangan dan kakinya secara menyilang ya. Itu masalah merusak alam, merusak lingkungan. Ini bukan masalah remeh yang cukup kemudian dengan misalnya materai 6.000 atau sekarang 10.000 gitu ya. Permohonan maaf ya. Permohonan maaf dan lain sebagainya tidak cukup. Ya, ada sebenarnya harus hukum yang lebih tegas lagi yang diberikan kepada mereka yang merusak lingkungan. Seperti itu. Ya, jadi seperti yang tempat kita sekarang podcast ini kan Kaliwatu Group. Salah satunya mereka juga concern untuk merawat ekosistem lingkungan, ekosistem air, sungai berantas, di mana mereka juga rutin, nggak hanya sekedar memanfaatkan untuk rafting, tapi mereka juga rutin membersihkan sungai, merawat ekosistem air yang ada di sekitarnya seperti itu. Kita lanjutkan yang poin berikutnya. Jadi saya kira mirip juga. Setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, ini dilarang melakukan usaha dan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penjelasannya, Gus? Jadi beberapa poin hampir sama memang, cuman memang coba dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Karena memang yang kita pelajari misalnya di buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah itu untuk semua kalangan. Jadi di poin yang ketiga ini Muhammadiyah dalam hal ini menghimbau bahwasanya jangan sampai ada usaha-usaha merusak lingkungan, baik yang sifatnya mikro, baik yang sifatnya kecil, mungkin lingkup kecil dalam keluarga kita, ya, masalah buang sampah,
masalah menghambur-hamburkan air misalnya dan lain sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Dan itu juga jangan sampai terjadi di lingkup yang lebih besar. Ya, jadi misalnya perusahaan atau kemudian lembaga yang lebih besar, sekolah, masjid dan lain sebagainya, itu jangan sampai dimulai terjadi. dari hal-hal yang kecil dulu. Iya, betul. Jadi dari rumah, termasuk nanti lingkungan dan lain sebagainya. Seperti itu. Apalagi di Kota Batu ini kita ada sumber mata air ya, di mata air dari sumber Brantas sana, tentunya ini juga mengaliri hampir di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur ya. Tentunya kita sebagai kader pemuda juga harus tetap melestarikan bersama. Mungkin terakhir Gus, karena waktu kita terbatas, bisa disampaikan mungkin kiat-kiat atau tips juga pesan kepada para kader pemuda Muhammadiyah berkaitan dengan melestarikan lingkungan hidup ini. Ya, betul. Terima kasih rekan-rekan pemuda Muhammadiyah semuanya, mudah-mudahan selalu dalam limpahan kesehatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita mau belajar tentang bagaimana sebenarnya Muhammadiyah telah memberikan pedoman yang sangat lengkap ya. Saya bacakan sedikit 4, 5, 6. Di antaranya Muhammadiyah mengajarkan kepada kita untuk praktek hidup sehat, hidup bersih, dan juga mencintai lingkungan. Ini penting. Kemudian termasuk poin yang kelima, melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini artinya tidak cukup hanya kemudian kita yang penting saya aman. Kemudian kita abai dengan kerusakan yang terjadi di depan mata kita. Maka tetap kita harus lakukan semampu kita. Ya. Semampu kita. Artinya kalau ada kerusakan kita pandang bahwasanya kita mampu, kita sampaikan. Kalau kita tidak mampu, kita cari orang yang mampu. Seperti itu. Jadi gunanya organisasi ini, manfaatnya adalah kita bisa mengambil jalur-jalur yang mungkin kita secara pribadi tidak bisa, kita sampaikan kepada mereka yang bisa. Kemudian yang keenam tentu melakukan kerjasama dan aksi yang memang real. Ya. Artinya bukan hanya Muhammadiyah ini didirikan, bukan hanya semacam hanya retorika saja di atas mimbar, ya. Tapi perlu ada tindakan nyata, gerakan nyata. Ada gerakan nyata yang kemudian misalnya tadi ada kita program menanam pohon, mungkin nanti juga bisa dicek apakah pohon yang kita tanam tahun ini tahun itu masih ada tumbuh tahun depan, gitu kan. Artinya perlu ada menanam dan merawat itu. Maka kesimpulan dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini, satu tentunya semua alam ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketika Allah titipkan kepada kita, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kemudian alam yang dititipkan, hijaunya pepohonan, ya, rindangnya pepohonan dan lain sebagainya, nikmatnya makanan, buah-buahan dan lain sebagainya, itu kemudian kita abai, bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, ada banyak tadi contoh dari para sahabat, dari Nabi juga, informasi tentang sedekah yang bukan hanya sedekah dengan uang, sedekah dengan menanam pohon, atau kemudian sedekah air dan lain sebagainya, termasuk untuk memanfaatkan ruang, jangan sampai kita melakukan tabdzir. Ya, jadi mubadzir bukan hanya membuang-buang uang, boros uang, tapi membiarkan lingkungan ini kering tanpa ada tanaman apapun, tanpa dimanfaatkan untuk menanam, itu juga dalam bentuk tabdzir, gitu. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang kita pelajari tadi, ya, Muhammadiyah telah menghimbau warganya untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di 6 poin yang kita pelajari tadi. Okay. Jadi Muhammadiyah sangat concern bukan hanya secara teori saja, tapi kemudian mencontohkan dengan praktek nyata di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan khususnya di Kota Batu dengan ada program menanam pohon itu. Iya, terima kasih Gus Azhar atas kesempatannya. Sama-sama. Sekali lagi di obrolan kita hari ini nggak hanya sekedar sebatas pengetahuan, ilmu pengetahuan yang hanya kita tahu, hanya kita hafalkan saja, tapi mari kita sebagai kader pemuda Muhammadiyah kita benar-benar real, kerja nyata, aksi nyata, action sesuai dengan program yang sudah disampaikan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Satu kader, satu pohon. Mari sama-sama kita semuanya terlibat. 5 Juni 2021 kita semuanya terlibat untuk menanam pohon di sekitar rumah kita. Terima kasih sekali lagi Gus Azhar atas kesempatannya. Siap. Baik,
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada Vasco Podcast edisi-edisi berikutnya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.